Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Teman-teman apa kabar? Kali ini saya akan meng-share herbal tanaman obat. Dan saya mau cerita awal kesembuhan saya, alhamdulillah, karena dengan lantaran ya, karena kita harus ngomong lantaran karena semua kesembuhan itu dari Allah ya teman-teman. Jadi kita hanya berikhtiar dan memberikan, yang memberikan sembuh, yang maha penyembuh itu adalah Allah, Tuhan kita. Oke, langsung saja. Ini adalah tumbuhan, ini yang saya sering minum ya teman. Ini sambiloto nih ya. Ini daunnya kurang sehat, keriting karena dia diserang semut. Jadi kayak gini nih. Nih dia ada gini-giniannya nih. Ini pucuknya ya. Nah ini yang bagusnya ini nih. Ini yang bagusnya nih, segernya. Kemudian sambiloto itu nanti ya khasiatnya saya jelaskan nanti. Dan ini juga, ini daun mimba ini teman-teman. Ini kenapa kok kuning-kuning mau mati ya? Enggak, itu bukan mau mati. Itu saya semprot dengan air kunyit supaya hama-hamanya itu terberantas gitu loh. Kemudian saya pakai itu ya, daun tapak liman. Daun tapak liman ini ya daunnya nih. Ini untuk kekuatan bagi bapak-bapak yang diabetes itu biasanya itu jadi lemah syahwat. Nah, pakai ini ya. Kemudian ada lagi ini daun sambung nyawa. Sambung nyawa ini untuk darah tinggi, untuk kolesterol itu bagus banget. Nah itu. Oke, kita masuk aja ya ke ruangan. Ini masih di luar ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol aja ya. Masalah, saya mau cerita kesembuhan saya dari diabetes, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang gula darahnya masih belum 300, Anda bisa mengikuti saya. Jadi saya masih bisa makan karbo sedikit. Tapi bagi Anda yang gula darahnya itu sudah 500, itu nanti saya kasih panduan sendiri ya teman-teman. Oke, sekarang kita bicara pengalaman pribadi saya aja ya. Jadi gini, saya kemarin periksa gula darah puasa itu 81. Dan saya makan apa saja yang sudah saya sering saya bikin video yang kemarin-kemarin, itulah menu makan saya, yaitu saya nggak makan nasi ya teman-teman. Dan itu resep-resep atau menu-menunya kan sudah ada yang kemarin, jadi saya nggak ngomong lagi ya, tapi saya hanya ngomong, saya ngasih semangat. Jadi bila Anda ingin sembuh dari diabetes itu nggak ada lagi kecuali kita harus merubah pola makan. Jadi bagaimana? Jadi semua yang kita makan, yang ada di dunia ini, di depan kita sekarang ini, kita orang Jawa ya, orang Indonesia, kita makan singkong, kita makan kentang, kita makan jagung, kita makan tepung, bakwan, dan segala-galanya itu semua itu adalah karbo, walaupun dia tidak manis gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita tidak makan gula pasir, kita makan kue yang asin, roti tawar, itu semua itu gula karena dia terbuat dari tepung. Tepung itu setelah masuk ke dalam tubuh, sisanya itu setelah diambil berat serat itu 100% menjadi gula. Jadi jangan salah teman-teman ya. Jadi ada yang ngomong begini nih, saya nggak makan nasi tapi saya makan jagung, bagaimana Bu? Sama teman-teman ya, memang sih indeks glikemiknya jagung itu paling rendah ya daripada dibandingkan nasi kentang, nasi merah, nasi hitam. Itu jagung itu yang paling bagus ya, tapi dia juga gula loh teman-teman. Jadi bagaimana dong? Jadi orang yang sakit diabetes itu dalam tubuhnya itu kelebihan gula, dan ini mesinnya itu, mesin pengolah gula itu dia sudah nggak mampu lagi, sudah error ya. Jadi penjelasannya itu biar gampang, biar mudah. Jadi ibu-ibu semua itu biar bisa merasuk, bisa menyerap gitu loh, biar paham.
Kalau nanti saya bilang ini sel beta akan terbuka, pintu gelut 4 akan menutup, tuh ibu-ibu nanti bingung. Secara sederhana saya jelaskan bahwa orang yang diabetes itu pankreasnya itu sudah error gitu, sebagian itu sudah rusak, tapi masih bisa dirawat kalau kita itu mau menyetop masukan gula ke dalam tubuh kita. Gula itu apa saja, semua karbo itu menjadi gula, jangan salah. Jadi kita sekarang mau bicara ya, mulai jadi gini, makronutrisi atau makanan yang kita makan yang menjadi bahan bakar tubuh kita itu adalah namanya makronutrisi ya. Ini basis banget, ini gampang. Ini saya bilang begitu karena ibu-ibu itu biar bisa, karena ibu-ibu kan di dapur yang memasak kan. Dengan paham masalah mikronutrisi nanti biar bisa memasakkan keluarga yang sehat gitu loh. Jadi gini, ada 3 ya, makronutrisi kita itu terbagi menjadi 3, langsung aja ya. Sebenarnya ada sih 2, kemudian 3 gitu. Saya kasih yang langsung aja, yang gampang aja. 3 yaitu apa aja gitu ya. Yaitu dari bawah aja ya, lemak, protein, dan karbo. Kalau protein itu menjadi gulanya tuh 56% itu menjadi gula, sisanya lemak gitu. Kalau karbo itu 100% menjadi gula, tapi dipotong berat serat. Misalnya begini, saya makan karbo 100 gram. Nah di situ tuh namanya karbo itu pasti ada seratnya kan. Dipotong serat, misalnya seratnya 10 gram. Nah sisanya yang 90 gram itu 100% akan menjadi gula setelah masuk ke dalam tubuh kita. Nah kemudian kalau protein itu hanya 56% menjadi gula, tapi ya banyak juga, separuh gitu loh. Misalnya Anda makan dada ayam, itu separuhnya menjadi gula nanti di dalam tubuh. Kemudian lemak, nah lemak itu yang paling kecil. Lemak itu glukosnya itu 10%, sisanya itu ya lemak, asam lemak gitu ya. Banyak, nama-namanya itu banyak, tapi nggak perlu dijelaskan di sini ya. Jadi yang gampang aja 10% itu menjadi gula. Jadi kalau Anda itu misalnya minum VCO, itu kuat karena dia juga sudah ada gulanya gitu. Lah karena sudah daging sudah ada gulanya, minyak-minyakan sudah ada gulanya, ngapain kita pakai masukin karbo, nasi segala macam banyak-banyak gitu kan. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi makanya diet ini, diet yang saya anjurkan ini untuk penyembuhan diabetes itu, kita itu lebih memperbanyak makan protein dan lemak. Karbonya sedikit saja. Karena apa? Karena karbo itu masuk golongan yang tubuh itu bisa bikin sendiri gitu loh. Jadi walaupun kita tuh nggak masukin gula ke dalam tubuh, nggak masukin nasi, kentang, telo, segala macam di dalam tubuh, tubuh itu akan bisa produksi sendiri gitu, bisa menghidupi sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak perlu makan karbo-karbo itu. Cuman memang gak enak di mulut, itu gak enak ya teman-teman, yang gak ada yang gurih-gurih, gak ada yang kenyal-kenyal gitu kan. Nah sekarang pengen sembuh apa? Pengen sakit. Jadi saya sikat aja ya. Jadi kalau Anda kepengen sehat, kepengen diabetesnya itu sembuh, jadi begini makannya itu nanti perbanyak protein. Dan protein hewan itu banyak sekali, gak usah takut habis gitu. Ada ikan, udang, cumi, teri, apalagi udang, kepiting, aduh yang enak-enak, yang lezat itu semua boleh, asal karbonya sedikit. Jadi kalau perlu nggak usah kita masukin nasi, nggak usah, karena di dalam protein itu tadi, lemak dan protein itu sudah cukup. Dari udang itu sudah ada lemaknya, sudah ada proteinnya, dari daging sudah ada. Terus berapa jumlahnya? Saya rasa untuk pemula bebas ya, bebas. Kalian mau makan 1 on, 2 on, 3 on silahkan. Daging tapi ya, daging-dagingan, ayam-ayaman, ikan-ikanan. Tapi yang lebih bagus, saya sarankan bagi Anda yang ada gagal ginjal, ada diabetes, yang ada apa itu riwayat batu ginjal, batu empedu ya biasanya ya teman-teman.
hepatitis. Sebaiknya dagingnya dikurangin supaya kerja ginjal gak berat, jadi diganti apa? Diganti proteinnya itu dari ikan. Ikan ya, boleh yang bagus tuh, yang tinggi proteinnya itu ikan apa itu, gabus ya, gabus. Terus apalagi tuh, ikan tuna, salmon. Kalau salmon mahal ya, saya aja belum pernah ya, jujur ya teman-teman, saya belum pernah loh membeli ikan salmon karena saya juga nggak begitu kepingin gitu loh, ikan-ikanan gitu, amis gitu. Tapi sekarang ini saya harus belajar makan ikan. Karena apa? Karena ikan itu adalah protein yang omega 9 nya ada, jadi itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi seandainya saya nggak doyan ikan, itu juga nggak apa-apa, saya bisa makan yang saya sukain apa, kikil, terus ayam. Saya pilih yang paha, itu kan gaji Bu. Justru kita itu memang harus tinggi lemak, nggak jadi kolesterol Bu, enggak, karena kita tidak pakai karbo. Jadi lemak, protein, lemak itu yang biangnya asam urat dulu ya, sebelum kita itu menjauhi karbo, itu memang sangat jahat akibatnya itu. Tapi dengan kita itu menjauhi karbo, makan karbonya itu sedikit, hanya 5% dari jumlah yang makanan yang kita makan, itu protein dan lemak itu tidak akan terikat menjadi bahaya, tidak akan menjadi kolesterol jahat gitu. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar ya, cukup sekian. Nanti terlalu panjang Anda juga nggak paham gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja kita belajar makronutrisi dan apa yang harus kita makan untuk penyembuhan diabetes. Dan kabar gembiranya teman-teman, diabetes saya vonis sendiri sembuh karena gula darah puasa 81 dan sesudah makan sewaktu itu 129. Kenapa yang terakhir kok 166 kemarin sempat? Karena saya memang nakal, saya minuman kaleng. Itu kan sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya. Saya itu jadi nyoba, masa sih gitu. Padahal kan pankreas saya itu sebenarnya juga belum sembuh banget. Saya baru ikut makan yang seperti ini tanpa nasi sama sekali itu baru 9 hari, 10 hari ini insya Allah. Jadi jangan coba-coba dulu makan minuman kaleng segala macam ya. Kecuali habis minuman kaleng, minum kalengan itu, minum minuman kaleng terus saya lari atau saya angkat beban atau saya minum jamu, insya Allah ya, insya Allah gak apa-apa. Tapi sekarang ini, saat ini saya nggak bicara herbal ya teman-teman. Oh iya, bicara maaf. Tadi kan saya bilang sambiloto, khasiatnya apa ya? Sambiloto, daun mimba, satu lagi apa, tapak liman. Itu direbus ya teman-teman untuk penyembuhan diabetes, untuk mengaktifkan kelenjar-kelenjar tubuh, untuk menghilangkan gatal-gatal, untuk menurunkan gula darah gitu loh. Jadi jika Anda sudah makannya diatur seperti ini, ternyata Anda itu ada efeknya itu gatel. Nah itu minum itu. Kalau Anda nggak ada rasa gatel, nggak ada rasa lemas, keliangan, ya sudah, nggak perlu minum herbal ya. Apalagi kimia, herbal aja nggak usah juga nggak apa-apa. Yang penting makannya tadi itu ya seperti itu. Oke, sampai